Jelang akhir tahun masa anggaran tahun 2024, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara terus mengebut sejumlah program dan kegiatan. Itu dilakukan guna memaksimalkan serapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Sejauh ini, serapan anggaran di beberapa OPD telah mencapai 80%, sedangkan di OPD-OPD teknis semisal PUPR, serapan anggarannya masih di bawah 80%. Pun demikian, Pemda KLU memastikan di akhir tahun anggaran, serapan anggaran nantinya bisa mencapai 95% lebih seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman sekarang sudah ada yang sampai 80% ada realisasi. Sementara terkait dengan penekanan untuk gimana. Jelang akhir masa anggaran, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara tengah mengebut sejumlah program dan kegiatan. Hal ini supaya serapan anggaran yang ada di organisasi perangkat daerah atau OPD terus maksimal sehingga menyisakan silpa yang sedikit. Berbagai program kegiatan berupa pembangunan fisik seperti yang ada di Dinas PUPR Lombok Utara dinanti progresnya. Pasalnya, ketika kegiatan fisik tersebut tuntas, maka akan bisa menggenjot persentase serapan anggaran tersebut. Kendati begitu, agaknya Badan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Utara tidak khawatir. Pasalnya, jauh hari pihak BKAD sudah bersurat ke masing-masing dinas untuk segera memproses segala kegiatan, sehingga nantinya tidak ada anggaran yang tidak bisa tereksekusi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKAD Lombok Utara Sahabudin saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 5 Desember 2024. Menurutnya, sejauh ini, persentase realisasi anggaran di Lombok Utara mencapai 80% lebih. Dengan demikian, pihaknya optimis bisa melampaui atau setidaknya menyamai capaian serapan anggaran pada tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 98%. Teman-teman sekarang sudah ada yang sampai 80% ada realisasi. Sementara terkait dengan penekanan untuk gimana supaya ada percepatan realisasi, ya sebelumnya kita sudah bersurat ke OPD supaya ada percepatan, kemudian kita kasih batas untuk pengajuan SPM. Sampai kapan ya? Sampai 15 Desember kita kan. Kemudian pengajuan SPM-nya untuk yang GU, SPM GU. Sementara yang lain mungkin bisa tanggal 20-an. Mantan Kadis Dukcapil KLU itu menjelaskan, tidak ada kendala yang signifikan dihadapi oleh OPD-OPD. Hanya saja, persoalan terhadap pengerjaan fisik yang notabene hingga hari ini masih terus berproses, seperti pembangunan kantor DPRD, pengaspalan jalan lingkar utara, hingga berbagai proyek fisik lainnya. BKAD sendiri menetapkan pada tanggal 15 Desember mendatang, semua OPD sudah harus tutup buku pengajuan anggaran. Sementara terhadap program menyangkut fisik, BKAD menetapkan paling lambat hingga 25 Desember nanti. Adapun pelaporan oleh OPD terkait, BKAD menetapkan pada tanggal 15 Januari seluruh laporan harus sudah tuntas dilaksanakan. Khusus untuk yang pekerjaan fisik kita kasih itu yang sampai tanggal 25-an Desember ya? Pada Desember, 20 Desember khusus untuk fisik. Nah, ketika terjadi ya keterlambatan dan sebagainya, itu kan nanti teknisnya teman-teman OPD gimana ini kan, apakah harus di stop atau dilanjut, itu ya urusan teknis masing-masing. Siap. Cuma secara umum kita tidak khawatir gitu ya dengan realisasi yang ada di OPD kita. Kita tetap optimis bahwa apa yang sudah direncanakan bisa direalisasikan semua. Kendati demikian, ketika berbagai OPD dimaksud justru mendapati persentase serapan anggaran yang minim, maka tentu akan ada konsekuensinya. Sanksi berupa pemotongan dari pusat. Manakala anggaran itu bersumber dari dana alokasi khusus, tentu ada risiko serupa.
Kendati jika APBD yang menjadi sumber, maka nantinya menjadi kewenangan dan catatan Bupati Lombok Utara. Sahabudin menghimbau supaya OPD terkait agar lebih maksimal dalam melakukan serapan anggaran, sehingga nantinya tidak telat dan semua program bisa terlaksana dengan tepat waktu. Nanti dia ada batasan sampai 10 Januari dia laporan secara keseluruhan mereka nyampaikan. Tapi untuk batasan untuk realisasi penganggarannya, yaitu yang kita batasi sampai tanggal 15 Desember. Artinya pelaporan-pelaporan yang di OPD ini tanggal 10 Januari itu ya? Ya. Bisa agak lambat Secara keseluruhan gitu kan, laporan dari mereka gitu, untuk tahun 2024. Kemudian progres yang paling signifikan barangkali ada di dinas mana-mana ya Pak? Yang paling signifikan kalau kita perhatikan selama ini mungkin biasanya termasuk di Kominfo, kemudian di Bapenda juga bagus ya. Bagus ya? Perpustakaan juga bagus. ada yang kurang-kurang dan dinas ini untuk realisasi itu. Yang kurang yang memang ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya lah, yang kayak PU karena kebanyakan fisik Fisik ya, serapannya serapannya agak rendah karena mengingat pekerjaan yang biasanya di akhir-akhir baru nggak ada mengejar. ya, karena itu faktor fisik. Lalu OPD-OPD ini diimbau untuk mengebut segala proses program dan kegiatan lain-lain begitu ya? Ya. Memang selalu kita ingatkan teman-teman OPD supaya batasan waktu itu ditepati ya, sehingga tidak ada keterlambatan. Nah kemudian ketika nantinya banyak yang tidak terrealisasi barangkali ya mungkin rata-rata di bawah target begitu-gitu tuh apakah ada sanksi barangkali atau seperti apa modelnya, apakah ada konsekuensi Ya, khusus? tentu setiapnya ada konsekuensi nanti biasanya ya, tentu jadi bahan evaluasi kita ke depan. Kalau untuk Apakah pengulangan penganggaran dan sebagainya kan, dan kemudian nanti tentu dalam hal ini sesuai kebijakan pimpinan tentunya. Kalau berkaca dari tahun sebelumnya realisasi kita seperti apa itu? Kalau realisasi kita ya sampai 90% Di tahun 2023? ya. Sehingga di tahun 2024 ini Ya, ada target barangkali? kita tetap menargetkan ya 95% ke atas. Oke. Dan posisi hari ini Iya. di angka? Sekitar 70-an ya. 70-an. 80-an. Siap. Di sisi lain, sektor pariwisata sebagai penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Dayan Gunung itu belum banyak terpengaruh oleh menurunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok. Sahabudin memastikan jika sektor pariwisata masih tetap menjadi lumbung PAD yang sangat penting bagi kondusivitas keuangan daerah. Tentu akan berpengaruh juga ya, karena gimana pun juga yang lumayan besar ya, termasuk yang terbesar sumber PAD kita kan dari situ ya, kegiatan pariwisata, terutama di Gili ya. Tapi yang sejauh ini sesuai informasi dari teman-teman di Bapenda, ya target mereka ya selalu tercapai sih. Informasinya gitu kan. Nah, perkembangan terakhir kita belum update ya. Sebagai informasi, sektor pariwisata NTB khususnya Pulau Lombok mengalami penurunan angka kunjungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, sektor pariwisata mengalami penurunan pada Oktober 2024 yang terlihat dari jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui berbagai pintu, termasuk Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Kepala Badan Pusat Statistik BPS NTB mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Oktober tercatat sebanyak 7.169 orang, turun 3,91% dibandingkan September yang mencapai 7.461 orang. Penurunan ini menjadi tantangan bagi sektor pariwisata NTB yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.
Pemerintah dan pelaku pariwisata diharapkan dapat merancang strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di masa mendatang. Dari Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan Sasak TV memberitakan. Teman-teman sekarang sudah ada yang sampai 80% ada realisasi. Sementara terkait dengan penekanan untuk gimana supaya ada percepatan realisasi, ya sebelumnya kita sudah bersurat ke OPD supaya ada percepatan, kemudian kita kasih batas untuk pengajuan SPM. SPM-nya. Sampai kapan ya? Sampai 15 Desember namanya kita kan. Kemudian pengajuan SPM-nya untuk yang GU, SPM GU. Sementara yang lain mungkin bisa tanggal 20-an. Lalu kemudian apakah ada dinas-dinas yang memang kita toleransi begitu, artinya ini kan termasuk pembangunan fisik dan lain sebagainya, ini kan membutuhkan waktu yang lebih begitu untuk menilai hal itu seperti apa? Ya emang khusus untuk yang pekerjaan fisik kita kasih itu yang sampai tanggal 25-an Desember ya? Pada Desember, 20 Desember khusus untuk fisik. Nah, ketika terjadi ya keterlambatan dan sebagainya itu kan nanti teknisnya teman-teman OPD gimana ini kan apakah harus di stop atau lanjut, itu ya urusan teknis masing-masing. Siap. Cuma secara umum kita tidak khawatir begitu ya dengan realisasi yang ada di OPD kita. Kita tetap optimis bahwa apa yang sudah direncanakan bisa direalisasikan semua. Nanti dia ada batasan sampai 10 Januari dia laporan secara keseluruhan mereka nyampaikan. Tapi untuk batasan untuk realisasi penganggarannya, yaitu yang kita batasi sampai tanggal 15 Desember. Artinya pelaporan yang di OPD ini tanggal 10 Januari itu ya? Iya. Bisa juga lambat Secara keseluruhan gitu kan, laporan dari mereka gitu, untuk tahun 2024. Kemudian progres yang paling signifikan barangkali ada di dinas mana-mana ya Pak? Yang paling signifikan kalau kita perhatikan selama ini mungkin biasanya termasuk di Kominfo, kemudian di Bapenda juga bagus ya. Bagus ya? Perpustakaan juga bagus. ada yang kurang-kurang tak dinas ini untuk realisasi itu? Yang kurang yang memang ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya lah, yang kayak PU karena kebanyakan fisik ya, serapannya serapannya agak rendah karena mengingat pekerjaan yang biasanya di akhir-akhir baru nggak ada mengejar. Ya, karena itu faktor fisik itu udah terlambat. Lalu OPD ini diimbau untuk mengebut segala proses program dan kegiatan selain lain begitu ya? Ya. Memang selalu kita ingatkan teman-teman OPD supaya batasan waktu itu ditepati ya, sehingga tidak ada keterlambatan. Nah kemudian ketika nantinya banyak yang tidak terrealisasi barangkali ya mungkin rata-rata di bawah target begitu-gitu tuh, apakah ada sanksi barangkali atau seperti apa modelnya, apakah ada konsekuensi Ya, khusus? tentu setiapnya ada konsekuensi nanti biasanya ya, tentu jadi bahan evaluasi kita ke depan. Kalau untuk apakah pengulangan penganggaran dan sebagainya kan, dan kemudian nanti tentu dalam hal ini sesuai kebijakan pimpinan nantinya. Kalau berkaca dari tahun sebelumnya realisasi kita seperti apa itu? Kalau realisasi kita ya sampai 90% Di tahun 2023? ya. Sehingga di tahun 2024 ini Ya, tetap ada target barangkali? kita tetap
menargetkan ya 95% ke atas. Oke. Dan posisi hari ini Iya. di angka Sekitar 70-an ya. 70-an. 80-an. 80. Siap.